Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusman Arsyid Saputra dari kelas 12 TMP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil rangkuman saya. Pertama adalah menyeleksi strategi pemasaran. Secara umum, strategi pemasaran dapat diartikan sebagai upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara garis besar ada 4 posisi strategi pemasaran. Yang pertama adalah untuk menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Yang ketiga adalah untuk merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengawasan pada aktivitas pemasaran. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah konsep-konsep dalam menjalankan strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, market positioning, market entry stress, strategi pada marketing mix, dan yang terakhir adalah timing strategi. Strategi pemasaran yang sering digunakan dapat diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah promosi melalui media sosial. Yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga diskon soft opening. Dan yang keempat terlibat kegiatan amal. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kualitas pelanggan lama. Selanjutnya adalah rencana pemasaran, merupakan suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan dari marketing plan antara lain adalah untuk mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua adalah menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. Yang ketiga adalah sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Yang kedua untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga adalah menjadi sumber informasi. Yang keempat adalah dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Keuntungan lainnya bagi bisnis antara lain adalah untuk memberikan kejelasan siapa target marketnya. Yang kedua untuk membantu dalam membuat pesan pemasaran yang baik. Yang ketiga adalah untuk menyediakan fokus dan arah. Pemasaran langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis SWOT. Yang kedua adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga adalah menyusun strategi dan program strategi. Beberapa tujuan dari marketing mix antara lain adalah untuk periklanan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep marketing 7P, yaitu product, price, place, promotion, process, people, and physical evidence. Selanjutnya bagaimana cara kita membuat marketing strategi. Yang pertama adalah kita bisa menentukan 9 langkah untuk menjual, yaitu sebelum, selama, dan sesudah. Yang pertama kita bisa menentukan target pasar kita. Semua orang bukanlah target pasar kita. Yang kedua adalah ciptakan komunikasi yang menarik. Bicaralah dengan menarik, atau jika lebih baik kita diam saja. Yang ketiga adalah pilihlah media yang relevan. Selanjutnya adalah yang kita lakukan selama lead. Yang pertama kita bisa menciptakan lead. Yang kedua kita bisa merawat lead. Lead adalah bibit, ia harus dirawat agar bisa tumbuh. Dan yang terakhir adalah konversi lead ke sales, yaitu mengubah lead menjadi penjualan. Selanjutnya langkah yang kita lakukan sesudah, yaitu memberikan pelayanan kelas dunia, berikan pengalaman bagi pelanggan yang tak terlupakan. Yang kedua adalah menaikkan customer lifetime value. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah menciptakan sistem referral, yaitu menciptakan sistem MLM. Dapat kita simpulkan bagaimana cara orang belum pernah beli kemudian tertarik. Begitu tertarik kita juga bisa ajak dia dengan memberikan value. Kemudian ketika pelanggan kita membeli, kita dapat memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak.
sehingga produk kita dapat dipromosikan kepada teman-temannya secara tidak langsung. Selanjutnya adalah contoh strategi pemasaran yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan kualitas terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, Gojek selalu menjunjung tinggi 3 pilar, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek selalu memberikan harga dan informasi yang pasti. Yang keempat, Gojek membuat iklan yang unik dan menarik, beda dari perusahaan lain. Selanjutnya, Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. Yang keenam adalah Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Yang ketujuh, Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Selanjutnya, bagaimana cara kita menilai perkembangan usaha? Perkembangan usaha dapat dilihatkan sebagai tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Saat melakukan kegiatan manajemen akan ada 3 hal yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. Yang kedua yaitu mengetahui pentingnya manajemen. Yang ketiga adalah mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Selanjutnya adalah perencanaan usaha. Perencanaan yang baik sebaiknya memenuhi beberapa syarat. Antara lain adalah mempunyai tujuan, sederhana, memuat analisis, dan fleksibel. Berikut ini adalah manfaat dari fungsi perencanaan. Yang pertama, pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat dan tepat. Selanjutnya, lebih terorganisasi. Yang ketiga adalah memudahkan pengawasan. Dalam manajemen tidak hanya prinsip, fungsi, atau sarana manajemen saja, tetapi terdapat bidang-bidang manajemen. Di antaranya adalah manajemen produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan administrasi. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur manajemen, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan juga kreativitas. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapat dari usaha yang memiliki otak cerdas, yang kreatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain adalah kualitas SDM, penggunaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama dimulai dari faktor pemerintah, yaitu kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Selanjutnya, faktor yang berasal dari non-pemerintah, yaitu sistem perekonomian, sosiokultur budaya, sistem perubahan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Selanjutnya, indikator keberhasilan usaha yaitu ada modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, tenaga kerja. Konsep keberhasilan usaha, indikator dalam menentukan keberhasilan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua adalah jumlah produksi. Selanjutnya, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perusahaan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan yang terakhir adalah pendapatan usaha. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama, tentukanlah produk atau dengan kata lain menentukan ide. Yang kedua, susun rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, siapkan modal finansial dan mental. Selanjutnya adalah untuk fokus pada satu bisnis. Jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. Yang kelima, lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik. Selanjutnya adalah disiplin waktu, terus belajar dan membuka diri serta melakukan inovasi-inovasi baru. Yang kedelapan yang terakhir adalah jangan takut untuk gagal. Selanjutnya adalah bagaimana cara bisnis kita menjadi besar. Ada 10 strategi. Yang pertama adalah kita bisa membuat bisnis terlihat dari luar. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah stiker pada mobil. Yang ketiga, kita bisa membuat iklan di invoice atau kita bisa melakukan pengiklanan pada bil atau nota pembayaran. Selanjutnya, kita bisa menggunakan nada tunggu di perusahaan kita agar dapat menarik minat pelanggan. Yang kelima, kita bisa membuat website atau marketing secara online. Yang keenam, kita bisa menggunakan seragam. Gunakanlah standarisasi pada perusahaan Anda agar terlihat baik oleh masyarakat. Yang ketujuh, bisa kita lakukan dengan packaging atau pengemasan yang baik. Yang kedelapan adalah kartu nama. Buatlah kartu nama yang baik agar dapat menarik minat masyarakat.
Yang ke-9 adalah branding, dan yang 10 adalah berbagi kepada yang membutuhkan. Cukup sekian dari saya. Dapat disimpulkan bahwa usaha tidaklah mudah. Ada beberapa tahap dan proses yang harus dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.